Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puriski Reda Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Baik, untuk video kali ini kita sudah masuk pertemuan ke-11 dan dua pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana memformulasikan strategi, bagaimana merencanakan strategi. Nah, kalau kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan strategi. Baik, langsung masuk kepada materinya. Nah, implementasi strategi mengorganisasikan tindakan. Dalam mengimplementasikan strategi, khususnya dalam mengorganisasikan suatu tindakan di perusahaan, itu kita harus terlebih dahulu, di awal kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu, siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah disusun, apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan. Jadi intinya siapa yang mau ngerjain, apa yang mau dikerjain, terus gimana cara mengerjakannya gitu. 3 hal ini terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan yang 3 tadi, kita harus ketahui terlebih dahulu masalah yang terjadi dalam tahap implementasi strategi. Ya, yang pertama, ketika implementasi strategi itu berjalan lebih lambat daripada perencanaan, otomatis target akan tertunda, ya, karena lebih lambat dikerjakannya. Kemudian munculnya masalah utama yang tidak terduga, kondisi kegiatan yang tidak efektif. Ternyata planning kita seperti ini, ternyata ini nggak efektif, gitu. Kemudian perhatian terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis yang berlebihan, sehingga mengalihkan perhatian terhadap implementasi yang seharusnya dijalankan. Nah, ini kadang terjadi nih ketika kita terlalu fokus terhadap pesaing sedang melakukan apa ya, oh kita harus melakukan apa ya, padahal kita sudah punya rencana sendiri sebelumnya di awal. Dan itu tidak bisa kita implementasikan dengan baik karena kita terlalu fokus terhadap apa yang dilakukan oleh pesaing. Gitu. Kemudian, kurangnya kemampuan para karyawan yang terlibat dalam implementasi strategi. Tidak memadainya pendidikan dan pelatihan karyawan. Ini hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia ya. Tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Nah, ini paling tidak bisa dikontrol oleh perusahaan ya. Karena hubungannya dengan berbagai macam perubahan kondisi baik ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian, tidak memadainya kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen. Karena yang paling susah dalam suatu perusahaan itu adalah menjadi pemimpin yang baik. Ketika pemimpinnya tidak mampu, tidak memadai, maka strategi juga belum bisa dilaksanakan dengan baik, dengan optimal. Kemudian tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Nah, kadang karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas sehari-hari, kita tidak fokus lagi terhadap implementasi yang harusnya kita kerjakan. Kemudian tidak memadainya pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki. Nah, ini monitoring. Sekali lagi, paling lemah dalam perusahaan itu biasanya adalah monitoring. Bagaimana sebuah perusahaan itu harus mempunyai sistem monitoring yang jelas, yang terinci, gitu ya. Kemudian, siapa sih yang akan mengimplementasikan strategi? Nah, kita masuk kepada 3 pertanyaan tadi kita jawab satu persatu. Implementasi strategi itu lebih dari penyusun strategi. Kalau yang memformulasikan strategi itu tadi kan pasti adalah orang-orang yang punya jabatan khusus ya, manajer-manajer strategis. Tapi kalau implementasi strategi, yang mengimplementasikan itu adalah semua orang di dalam perusahaan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi contoh gampangnya, penyusunan strategi itu adalah direktur fungsional, direktur divisi, kemudian direktur unit bisnis strategis. Tapi kalau pelaksana strategi, dari mulai manajer pabrik, manajer proyek, kepala unit, sampai seluruh staf di dalam perusahaan yang paling bawah sekalipun. Gitu. Kemudian apa sih yang harusnya dilakukan? Yang pertama adalah mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. 3 hal ini yang paling penting. Program seperti apa yang harus dilaksanakan, anggaran seperti apa yang dibutuhkan, seberapa besar anggaran yang dibutuhkan, kemudian prosedur seperti apa yang harus dijalankan. Ya, kemudian mencapai sinergi. Bagaimana implementasi strategi ini bisa mencapai sinergi perusahaan yang baik sehingga targetnya juga tercapai, gitu ya. Sinerginya baik sinergi pemasaran, operasional, investasi, manajemen, dan lain sebagainya. Oke, kemudian masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga ya. Tadi kan siapa, apa, dan bagaimana. Bagaimana strategi implementasi berdasarkan tahapan organisasi. Kita lihat ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dari mulai struktur yang sederhana,
sampai struktur fungsional, sampai struktur divisional. Ya, ini intinya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menerapkan rencana strategisnya. Apakah dengan struktur yang sederhana, jadi ditandai dengan keberadaan usahawan orang yang mendirikan perusahaan untuk mewujudkan gagasannya. Ini biasanya perusahaannya lebih kecil. Semakin sederhana suatu struktur perusahaan, maka berarti perusahaan ini semakin sempit, gitu ya, semakin kecil. Kemudian struktur fungsional, tim manajer yang mengelola. Tapi kalau tahap 3 struktur divisional ini perusahaan secara keseluruhan yang mengelola gitu. Oke, kemudian ini ada beberapa daur hidup organisasi. Dari tahap pertama sampai tahap kelima, dari mulai dia baru muncul, tumbuh, dewasa, kemudian mengalami kemunduran sampai dengan kematian. Kematian ini maksudnya adalah benar-benar hilang gitu ya. Jadi ada beberapa strategi yang harus diterapkan, kemudian bisa ada beberapa struktur yang dimungkinkan untuk digunakan dalam setiap tahap ini. Bisa dilihat di sini ya. Jadi misalnya kalau tahap pertama, pada saat perusahaan baru muncul, maka perusahaan ini pasti akan fokus terhadap satu ceruk pasar gitu. Kemudian biasanya didominasi oleh usahawan, perusahaan perseorangan misalnya. Jadi lebih fokus terhadap si pemilik usaha ini yang fokus gitu. Kemudian tahap kedua, pertumbuhan. Ya, ini sudah mulai ada integrasi baik horizontal maupun vertikal. Dan kemudian dari sisi struktur menekankan kepada manajemen fungsional, lebih kepada bagaimana manajer-manajer bisa menjalankan tugasnya. Kemudian tahap ketiga ini sudah sampai kedewasaan atau mature. Nah, ini hubungannya biasanya strateginya diversifikasi, kemudian fokus strukturnya kepada desentralisasi pusat laba atau investasi dan lain sebagainya sampai dengan tahap yang kelima ya, hubungannya dengan likuidasi, kebangkrutan dan lain sebagainya gitu. Ini daur hidup organisasi ini sama dengan product life cycle juga PLC, dari mulai tumbuh growth ya, baru muncul dikenalkan growth sampai dengan decline dan akhirnya sampai selesai begitu. Kemudian ini ada beberapa diagnosis ketika perusahaan itu mengalami kemunduran. Ya, ada beberapa situasi yang harus diantisipasi. Ketika perusahaan gagal mengantisipasi tekanan, ya, kemudian terjadi stagnansi, ini maka dimulai suatu kemunduran di dalam perusahaan. Kemudian perusahaan gagal memutuskan untuk segera mengambil tindakan pengkoreksian, sehingga ada permasalahan yang tidak bisa dihindari. Kemudian melakukan tindakan-tindakan salah, gagal implementasi keputusan dengan baik. Kemudian sampai pada tahapan memang situasi lingkungannya tidak bersahabat sehingga perusahaan tidak bisa melakukan perbaikan apapun. Ini adalah kondisi diagnosis berbagai macam tahapan kemunduran organisasi, ya. Kemudian baik untuk minggu depan, video selanjutnya kita akan bahas mengenai implementasi strategi, masih tentang implementasi strategi, tapi fokus pada penataan staf dan pengarahan. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan penataan staf dan pengarahan untuk sumber daya manusianya, gitu ya. Kurang lebih untuk pertemuan ke-11 ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan melalui WhatsApp ataupun email. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.